Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada malam hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 6, bait 1 dan 4, Hai masyurkanlah. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh dihimpunkan Tuhan melalui ibadah keluarga Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Kiranya Tuhan Kau memberkati akan persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan ungkapan syukur hati kami, ya Bapa. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami ketika kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Diamkan suara-suara yang ada dalam hati pikiran kami, kecuali suara Tuhan yang boleh kami dengar. Bersabdalah, ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Firman Tuhan dibacakan dari Alkitab yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 yang mengatakan Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin dan Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah di hari ini di dalam ibadah keluarga. Biarpun ibadah ini dilakukan secara virtual atau daring, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita diberi kesempatan untuk membaca kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18.
Kalau kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dan Lot berpisah di dalam bacaan kita. Nah, tentunya kita ketahui bersama bahwa kita boleh melihat bagaimana kondisi saat itu. Yang dialami oleh Abram dan Lot. Kalau kita melihat di dalam bacaan diberikan judul atau tema, mengalah bukan berarti kalah. Dan tentunya hal ini juga kita pahami bahwa apa yang terjadi antara Lot dan Abram tentunya ada hal yang membuat tidak nyaman di dalam kehidupan mereka. Kita tahu Abram dan Lot itu satu kerabat, satu keluarga. Lot adalah keponakan dari Abram. Tentunya sebagai orang tua juga melihat bagaimana keponakan ini bisa hidup bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa terjadilah perselisihan antara kelompok Abram dan kelompok Lot. Di mana para gembala Abram dan gembala Lot ini berselisih. Tentunya berakibat antara paman dan keponakan, kan begitu, karena masih saudara. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu, atau inilah yang nyata di dalam kehidupan Abram saat itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat, bahwa di dalam bacaan kita ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita lihat, kita pahami. Dijelaskan di dalam ayat 1 sampai 5. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, diperlihatkan tentang kelemahan Abram. Tetapi Allah tetap memberkati Abram. Itu tergambar di ayat 1 sampai 5. Selanjutnya di ayat 6 sampai 8. Di dalam ayat ini kita mendapatkan informasi mengapa bisa terjadi perselisihan antara gembala, baik di pihak Abram maupun pihak Lot. Tentunya yang menjadi pokok, yang menjadi perselisihan itu yaitu mengenai harta. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal ini bisa diantisipasi oleh Abram, bahwa bisa saja hanya gara-gara harta maka hubungan kekeluargaan antara dirinya, maksudnya antara Abram dengan keponakannya, dapat rusak, bahkan hancur gara-gara harta. Ini digambarkan di ayat 6 sampai 8 bacaan kita. Kemudian di ayat 9, sungguh sangat disayangkan, hanya karena harta maka terjadilah perpisahan antara Abram dan Lot. Ini terjadi karena harta. Harta seakan-akan membuat jarak dalam keluarga. Atau hanya karena harta maka tidak tersedia lagi tempat untuk ditinggali bersama. Karena harta. Ini yang terjadi. Tetapi bagaimana Abram bisa mengkondisikan,
melihat mana hal yang baik supaya tidak terjadi perselisihan yang begitu hebat, bisa memecah keluarga. Tentunya dari pihak Abram dan Lot. Bahkan para gembala-gembala kelompok itu sudah berseteru. Ini yang terjadi dan dituliskan di ayat yang ke-9. Kemudian selanjutnya kita lihat di ayat 10 sampai 11. Ternyata inilah Lot mempunyai pandangan-pandangan yang menurut Lot itu sangat baik. Menurut Lot ya. Lot memilih daerah yang baik yang berlimpah airnya. Kalau kita melihat air, artinya ketika daerah itu penuh dengan kandungan air, maka daerah itu akan subur. Logikanya seperti itu. Memang seperti itu. Kalau di mana dia di situ banyak air, maka daerah itu akan subur. Semua tanaman tumbuhan akan subur karena banyak kandungan air. Inilah daerah-daerah yang dipilih oleh Lot. Jadi banyak sekali daerah yang berlimpah air, dan itu penting bagi dirinya, tentunya juga penting bagi ternaknya atau hewan yang dimilikinya. Sehingga dia tidak memperhitungkan, tidak melihat pamannya akan bagaimana di kemudian hari. Dia tidak melihat Abram. Yang penting saya memilih lokasi atau lingkungan yang baik. Banyak kandungan air sehingga kehidupan akan hidup. Terutama ternak-ternaknya. Ini yang dilakukan oleh Lot. Dia tidak melihat Abram. Memang daerah itu dipilih. Artinya dibagi dua antara Lot dan Abram. Di mana sebagai bagian Abram menikmati, ya katakanlah lingkungan atau di mana dia mendapatkan jatah, boleh dikata sisa dari Lot. Ini yang terjadi. Tetapi saudara-saudaraku, padahal sebenarnya bisa saja daerah tersebut dibagi dua. Baik itu bagian daerah yang banyak mengandung air dibagi dua, dinikmati bersama, tetapi tidak demikian. Inilah bahwa Abram menunjukkan seorang yang dikatakan orang tua yang bijaksana. Sehingga dia mengalah. Dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Silakan kamu pilih. Kalau kamu memilih bagian kiri, berarti saya bagian kanan. Kalau kamu bagian kanan, berarti saya bagian kiri. Ini yang disampaikan atau yang diberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah dimaksud. Sehingga maksud dan tujuan daripada Abram supaya tidak terjadi perselisihan yang begitu hebat, sehingga akan menghancurkan hubungan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita cermati juga di ayat 14 sampai 18. Biarpun kondisi seperti itu, apa yang dilakukan, apa yang dialami, dirasakan oleh Abraham, Allah tetap senantiasa memberikan berkat atau memberkati Abram. Biarpun kondisi seperti itu, bahkan ia memberikan kepada Abram seluruh daerah yang dapat ia pandangi. Sampai di mana mata melihat itu wilayah Abram. Sungguh luar biasa kasih Allah
terhadap Abram, di mana karena kesetiaannya, karena ketaatannya, dan dia selalu bijaksana untuk menghadapi hal-hal seperti itu, apalagi terhadap keponakannya, apalagi terhadap kerabatnya sendiri. Dia tidak menginginkan perpecahan itu berlanjut dan tidak menginginkan berseteru yang berkepanjangan, sehingga dia memberikan kesempatan kepada keponakannya untuk memilih di mana dia cocok untuk tinggali dia bersama dengan ternaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya hal ini yang boleh kita lihat, demikian juga mungkin ditafsirkan sekarang bagaimana di dalam kehidupan kita boleh membawa, bahkan kita boleh menjalani kehidupan kita seturut atau kita melihat bisa mencontoh dari Abram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita melihat di zaman saat ini semua serba sulit. Hampir semua orang sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Tentunya dengan sebanyak-banyaknya. Karena pikiran satu hanya berfokus pada materi. Ini yang bisa kita lihat. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesama. Rasa kasih di antara insan manusia semakin terkikis. Semakin tertutup. Tidak ada rasa kasih. Ini yang kita rasakan. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan yang sekarang ini kita bisa rasakan? Kasih orang kebanyakan menjadi kasih yang dingin. Marak terjadi perselisihan yang hebat. Tentunya melatar belakangi perselisihan itu yaitu memperebutkan harta. Banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Antara kakak, adik, orang tua. Merebutkan harta. Tentunya harta warisan dari orang tua. Padahal orang tuanya masih ada. Sampai ada orang tua yang tega dibunuh oleh anaknya karena harta. Karena warisan. Kita sudah dengar, kita sudah lihat di mass media, di televisi, di apapun. Kita pernah baca, kita melihat juga kejadian-kejadian yang seperti itu karena harta. Dia tidak memandang lagi kasih terhadap sesama manusia, apalagi di dalam lingkungan keluarga. Saling mengharapkan harta yang banyak dari sebuah warisan orang tua. Padahal orang tua masih ada. Ini terjadi juga. Menjadi perebutan yang demikian. Sehingga keluarga tidak menjadi utuh lagi. Antara kakak, adik, orang tua. Sudah tercerai-berai. Karena harta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kalau kita melihat di dalam Alkitab mencatat bahwa Abraham sangat kaya. Banyak ternak, banyak perak, banyak emasnya, kurang apa? Begitu juga Lot. Banyak sekali hartanya. Domba-dombanya banyak sekali. Kurang apa? Tetapi di sini yang timbul pertanyaan.
Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan kembali kepada diri kita. Kita sudah bisa melihat bagaimana seorang Abram, dia sangat bijaksana untuk memutuskan segala sesuatu, mengambil keputusan-keputusan, selalu bersandar kepada Tuhan, selalu bijaksana, supaya tidak terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama ketika kita menghadapi persoalan mungkin di dalam organisasi pekerjaan, di dalam organisasi kelembagaan gereja, baik tingkat sinodal, tingkat musyawarah pelayanan ataupun tingkat jemaat, mari kita bersama-sama untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh Abram sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Kita selalu harus bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga tidak akan terjadi perselisihan atau persoalan, bahkan perseteruan yang begitu hebat, sehingga menjadikan keluarga bisa terpecah belah, teman menjadi musuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui perenungan kita diingatkan ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita, apapun keberadaan kita. Tuhan sanggup seperti apa yang diberikan kepada Abram. Tuhan memberikan yang begitu banyak, yang tadinya tidak disangka, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan melihat Abram begitu taat dan setia, sehingga inilah insan atau manusia yang cocok diberikan berkat yang begitu besar. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita di ayat 14-15 dikatakan, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Luar biasa. Berkat-berkat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang taat dan setia. Ini tergambar di dalam kehidupan Abraham. Mari saudaraku, kita bersama-sama, kita berjamaat yang baik, kita saling mendukung satu sama lain. Ketika ada orang kesusahan, bagaimana apa yang bisa kita berikan? Kita tidak bisa memberikan materi, tetapi kita hanya bisa berdoa. Itu sungguh luar biasa. Tuhan memberkati itu semua. Jangan dipandang memberikan materi dengan hanya berdoa. Tuhan tidak membedakan. Tetapi hal yang kita lakukan yang baik bagi saudara-saudara kita, itu yang menjadi perenungan kita. Itu yang bisa kita berikan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lepaskan ego, lepaskan keras hati, kita berpikir positif, kita bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, maka Tuhan sanggup memberkati kita ketika semua itu kita lakukan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita
merespon bacaan kita firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 282 bait 4 dan 6. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih jikalau pada kesempatan malam hari ini, kami boleh bersama-sama jemaat-Mu, bersekutu, berdoa, memohon kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah Tuhan ibadah ini kita laksanakan secara daring, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang setia bersama kami semua untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua. Jadikanlah kami Abram saat ini. Apa yang dilakukan Abram terhadap Lot, itu menandakan bahwa orang yang sangat bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu, di dalam mengambil keputusan. Jadikan kami seperti itu ya Bapa. Biarlah kami boleh mengarungi kehidupan bersama keluarga kami. Tidak ada perseteruan, tidak ada percekcokan, bahkan kami boleh hidup damai sejahtera bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk persekutuan kami ini, kiranya Tuhan memberkati. Engkau tilik keberadaan jemaat-Mu masing-masing, di mana mereka bersama keluarga untuk boleh mengikuti ibadah secara daring ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan akan memberkati, menyembuhkan, memulihkan akan setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan akan sakitnya itu. Engkau angkat bagian yang sakit, biarlah mereka boleh sembuh. Dan pada saatnya senantiasa bersyukur kepadamu karena kesembuhan itu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh saudara-saudara kami, jemaat-Mu
yang saat ini dalam keadaan sakit. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menikmati sukacita, merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan, yaitu baik sukacita karena ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, bahkan kesuksesan yang lain. Biarlah mereka merasakan kasih sayang Tuhan melalui itu. Engkau tambahkan dengan usia yang semakin dewasa, kiranya mereka boleh senantiasa bijaksana di dalam mengarungi kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi. Kiranya Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau ayomi dari tangan-tangan yang senantiasa mengganggu akan keberadaan gereja kami. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat Getsemani Balikpapan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini. Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Lenastin, beserta keluarga, Engkau memberkati suami dan anak-anak. Kami berdoa lebih khusus Pak Franky yang ada jauh dengan keluarga Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan segala karya-karya yang dilakukan boleh menjadi baik bagi keluarga. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga para presbiter, majelis yang ada, pegawai kantor, kostur, bahkan tukang kebun, semua yang mendukung akan keberadaan jemaat Getsemani ini. Tuhan memberkati. Begitu juga jemaat-Mu dengan keberadaannya masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan GPB Getsemani Balikpapan dalam tangan pengasihan Tuhan dengan segala karya-karyanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik pusat hingga daerah-daerah, presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, pejabat-pejabat negara yang lain. Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk kota Balikpapan. Tuhan memberkati para pemimpin kami yang ada di kota ini, baik wali kota, wakil wali kota, seluruh pejabat-pejabat daerah. Tuhan memberkati ketika mengambil kebijakan di dalam menyikapi segala sesuatu, hanya bersandar kepada Tuhan. Aparatur negara, penegak hukum, baik Bapak Panglima, daerah maupun Bapak Kapolda dan seluruh stafnya, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Pada saat ini, negara kami, bangsa Indonesia, mengalami pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Kami memohon kepadamu ya Tuhan secara khusus, kiranya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan juga penyelesaiannya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami semua bangsa Indonesia. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan pada akhirnya seluruh masyarakat, seluruh kami semua boleh menjalankan segala aktivitas dengan baik. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kemakmuran bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Engkau akan memberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh menyudahi akan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana sidang tahunan
Sinode GPIB yang akan dilaksanakan di Surabaya pada bulan Oktober, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam perencanaan, bahkan panitia yang ada, yang sedang mempersiapkan akan kelangsungan itu, acara itu, kiranya Tuhan berkati. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, satu sama lain saling mendukung, tidak ada perseteruan di sana, sehingga persidangan itu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 4. Marilah, marilah hai saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan ini sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami boleh membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan kami boleh pakai untuk pelayanan-pelayanan kami. Engkau memberkati akan kami semua yang sudah boleh memberikan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai wujud syukur atas kasih sayang Tuhan kepada kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.